Cerita horor. Mereka datang malam ini, kuntilanak, pocong dan genderuwo. Namaku Susi. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah tua di Desa Sumberwangi, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah desa kecil yang sunyi dan kental dengan kepercayaan masyarakatnya. Rumah ini dulu milik orang tuaku. Setelah mereka meninggal, karena kecelakaan 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Mungkin karena rasa sayang, atau mungkin juga karena tidak ada tempat lain yang terasa seperti rumah. Aku bekerja sebagai guru les privat anak-anak di desa. Kadang mengajar bahasa Indonesia, kadang matematika. Gajiku pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan hidup. Aku bukan tipe perempuan penakut. Aku percaya logika, bukan takhayul. Cerita tentang kuntilanak, pocong, atau genderuwo selalu kusepelekan. Bagiku, itu hanya cara warga menjaga anak kecil agar tidak keluyuran malam hari. Tapi malam ini, segalanya berubah. Ini adalah malam Jumat Kliwon. Di luar biasa, aku tidak peduli. Aku sudah lelah setelah seharian mengajar. Aku mandi cepat, ganti baju, lalu menyalakan kipas angin tua yang bersuara agak kasar. Aku merebahkan diri di ranjang kayu nenekku, membaca buku pelajaran sambil mendengarkan suara jangkrik di luar. Pukul 10 malam, lampu menyala normal. Angin sepoi-sepoi masuk dari celah jendela. Tapi tiba-tiba, lampu mati. Aku mendengus kesal. Listrik di desa ini memang sering padam. Aku mengambil senter dari meja kecil dan melihat keluar jendela. Langit cerah. Bintang-bintang berkilau redup. Tapi udara terasa aneh. Dingin menusuk kulit meskipun cuaca tidak hujan. Lalu, aku mendengarnya. Sebuah tangisan perempuan, pelan, mengalir dari luar rumah. Tidak keras, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Hua. Aku menelan ludah. Ingin pura-pura tidak dengar. Tapi suara itu semakin dekat, seperti sedang menangis di halaman belakang. Aku menutup jendela, lalu mencoba tidur lagi. Beberapa menit kemudian, saat mataku mulai mengantuk, aku merasakan sesuatu. Rasa dingin, seperti ada yang menyentuh ujung rambutku dari belakang. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya kipas angin yang berputar pelan, dan bayangan daun jendela yang menari-nari karena angin. Tapi di cermin laci riasanku, ada siluet putih berdiri diam di ambang pintu kamarku. Wajahnya tertutup rambut panjang, tangannya panjang sekali. Dan ia tersenyum. Aku menutup mata. Berdoa semoga ini cuma khayalan. Tapi ketika aku membuka mata lagi, siluet itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah bekas goresan panjang di dinding dan bunga kamboja di atas meja. Aku tidak bisa tidur setelah kejadian tadi malam. Sampai pagi, aku hanya duduk di atas ranjang, menyelimuti diri rapat-rapat. Aku terus memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Tapi entah kenapa, perasaanku tetap tidak tenang. Seolah-olah, siluet putih itu masih ada di luar sana. Menunggu. Pagi hari, aku langsung pergi ke rumah Bu Ratna. Ia tinggal tidak jauh dariku, di dekat lapangan desa yang sering digunakan untuk upacara adat. Aku menceritakan semuanya. Ada sesuatu di kamarku, seperti bayangan. Dan suara tangisan itu seperti bukan manusia. Bu Ratna mendengarkan tanpa banyak bicara. Wajahnya murung, matanya sayu. Setelah aku selesai, ia menghela napas pelan. Sayang sekali, ini Jumat Kliwon. Kamu harus hati-hati. Aku mengernyit, maksud ibu? Ia menatapku sedih. Di desa kita, orang tua-tua bilang, malam Jumat Kliwon adalah waktu mereka turun. Yang dari alam sana. Mereka yang belum tenang. Aku ingin tertawa. Ingin bilang ini semua omong kosong. Tapi ingatanku tentang siluet putih itu membuatku diam saja. Bu Ratna memberiku segelas teh hangat. Kalau kamu merasa diganggu, jangan diabaikan. Bisa jadi kamu dipilih karena sesuatu. Aku menatapnya bingung. Dipilih? Untuk apa? Ia tidak menjawab. Hanya menepuk bahuku pelan. Kamu akan tahu nanti. Aku pulang sore itu, juga. Udara mulai mendung.
Angin bertiup pelan tapi membawa aroma tanah basah yang aneh. Bau kematian, katanya orang tua. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Aku mencoba menyalakan lampu, tapi listrik padam lagi. Aku menyalakan lilin, lalu membaca doa-doa penangkal yang sempat diajarkan oleh Bu Ratna. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 22 sendu, lalu 23 sendera, aku mulai mengantuk, menutup mata sejenak. Dan saat itulah, suara itu datang lagi. Hua. Lebih jelas, lebih dekat. Seperti sedang menangis di belakang dinding kamarku. Aku membuka mata. Lilin masih menyala. Tapi udara di dalam kamar terasa panas. Sesak. Seolah-olah ruangan ini sedang dibekap oleh sesuatu yang besar dan tidak terlihat. Aku mencoba bangun. Tapi tubuhku lemas. Tidak bisa digerakkan. Lalu dari sudut mataku, aku melihatnya lagi. Siluet putih itu. Berdiri di dekat tempat tidur. Menunduk, menatapku lurus-lurus. Lalu ia berkata, dengan suara serak dan penuh kesedihan, "Kamu dengar aku, kan?" Aku ingin berteriak, ingin menangis. Tapi suaraku lenyap, lidahku keluh. Aku hanya bisa menutup mata. Dan ketika aku membukanya lagi, bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah bekas air mata di pipi. Dan satu hal baru di ambang pintu kamarku. Sebuah daun pisang kering. Dengan goresan huruf Jawa kuno yang tidak bisa kubaca. Aku tidak bisa tidur lagi setelah kejadian tadi malam. Bayangan putih itu, ia bicara padaku. Aku menutup mata dan mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya efek stres atau trauma yang tertunda akibat kesendirianku selama ini. Tapi saat aku melihat daun pisang kering di ambang pintu kamarku pagi ini, dengan goresan huruf Jawa kuno yang tidak bisa kubaca, hatiku gemetar lagi. Aku langsung pergi ke rumah Bu Ratna pagi-pagi sekali. Ia sedang menyapu halaman sambil menyanyikan lagu lama yang sering dinyanyikan oleh nenek moyang kami. Begitu melihat wajahku, ia langsung menghentikan sapunya. "Kamu lihat dia lagi?" Aku mengangguk pelan. Ia bicara padaku. Bu Ratna menatapku, murung. Lalu ia membawaku masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia membuka laci kayu tua dan mengeluarkan sebuah buku catatan usang. Sampulnya compang-camping, tapi isinya masih jelas. "Ini punya almarhum ibuku," katanya pelan. "Di sini ada catatan tentang makhluk-makhluk yang datang di malam Jumat Kliwon." Aku membacanya cepat. Di antara tulisan-tulisan tentang pocong dan genderuwo, ada satu paragraf yang membuat darahku membeku. Kuntilanak yang muncul tanpa suara adalah roh yang sedang mencari wajah baru. Ia akan terus datang sampai mendapatkan penggantinya. Aku menutup buku itu cepat. Maksudnya, aku akan digantikan oleh siapa? Atau aku yang akan? Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya memberiku segenggam beras kuning dan beberapa helai bunga Kamboja. "Taruh di sudut-sudut rumah. Dan jangan keluar malam ini." Aku pulang dengan langkah gontai. Aku menuruti semua saran Bu Ratna. Menabur beras kuning, menempelkan bunga Kamboja di tiang rumah, membaca doa-doa penangkal. Tapi pukul 12 malam tiba, dan dari balik dinding kamarku, langkah-langkah kaki terdengar, perlahan, berirama, menuju kamarku. Lalu pintu lorong mulai berderit pelan. Aku menahan napas. Dari celah pintu kamar, bayangan putih besar itu muncul. Kembali. Lebih tinggi dari sebelumnya, dan kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, sesosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam mulai muncul dari kegelapan. Matanya menyala merah samar, napasnya berat, dan tangannya panjang sekali. Aku ingin lari. Tapi pintu kamarku terkunci dari dalam. Jendela juga tidak bisa dibuka. Aku hanya bisa duduk di atas tempat tidur, memeluk diriku sendiri, dan menangis diam. Sementara mereka masih di luar sana, menanti, menunggu jam menunjukkan pukul 3. Aku menatap jam dinding dengan napas tersengal-sengal. Jarum pendek sudah menyentuh angka 2. Jarum panjang mulai mendekati angka 12. 2 menit lagi pukul 3 pagi. Dan entah kenapa,
udara di kamar semakin panas. Napasku sesak. Aku mencoba membuka jendela, tapi kayunya seperti terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Aku menepuk-nepuk pintu kamar, memohon agar bisa dibuka, tapi tidak ada suara jawaban dari luar. Lalu, sebuah hembusan napas besar masuk dari celah bawah pintu. Panas, bau tanah basah dan anyir darah. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu. Dan tiba-tiba saja, pintu itu terbuka sendiri. Di luar, siluet putih masih berdiri diam. Tapi kali ini, ia bukan satu-satunya. Di belakangnya, muncul sesosok tinggi besar yang membuat jantungku berdebar, keras. Tubuh hitam legam, bulu lebat menutup seluruh badannya. Matanya menyala merah samar. Ia menghirup napas panjang, lalu berkata, "Kami punya hak atas malam ini." Suara itu rendah, serak, seperti gema dari dalam tanah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Ingin kabur, tapi kakiku lumpuh. Aku hanya bisa melihat mereka melangkah masuk perlahan ke kamarku. Genderuwo itu mendekat. Tangannya besar sekali. Aku bisa merasakan panasnya saat ia menyentuh bahuku. Lalu ia menarikku dari tempat tidur, seolah-olah aku mainan kecil di tangannya. Aku terjatuh, aku meronta, tapi tubuhku terasa berat, seperti sedang diseret oleh sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Kuntilanak itu menatapku. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi matanya tajam. Ia berbisik pelan, "Kamu harus siap." Aku tidak tahu apa yang harus siap. Aku hanya tahu bahwa aku sedang dicabik-cabik dari dalam. Lalu dari sudut ruangan, muncullah dia. Pocong, wajahnya pucat, perban basah menempel erat di tubuhnya. Matanya kosong. Tapi sorotnya menusuk jiwa. Ia berdiri diam, menatapku, lalu berkata, "Kalau kamu tidak bisa bertahan sampai subuh, kamu akan menjadi bagian dari kami." Aku menutup mata rapat-rapat, membaca doa apapun yang bisa kuingat. Sampai akhirnya, aku menjerit sekeras mungkin. Suara itu pecah di tengah kesunyian desa, dan entah dari mana, suara itu didengar oleh Bu Ratna. Langkah-langkah cepat terdengar dari luar rumah. Lalu ketukan keras di pintu depan. "Susi, kamu baik-baik saja?" Aku, tapi tubuhku terasa ringan. Seolah-olah jiwa ini sedang dilepas secara paksa. Lalu, bayangan-bayangan itu menghilang begitu saja. Genderuwo, kuntilanak, pocong. Semuanya lenyap sebelum Bu Ratna masuk. Yang tersisa hanyalah aku, pucat, lemas, dan penuh bekas goresan di lengan serta bekas pegangan tangan besar di pinggang. Aku hanya bisa menangis dan berkata lirih, mereka datang dan mereka belum selesai denganku. Aku tidak bisa tidur setelah kejadian malam itu. Bu Ratna membawaku ke rumahnya dan membiarkanku bermalam di sana. Ia memberiku air beras untuk diminum, menyalakan dupa, dan membacakan doa-doa penutup agar makhluk-makhluk itu tidak mengikutiku. Tapi, pagi harinya, mereka tetap ada. Aku merasanya diawasi terus. Di cermin kamar mandi, bayangan putih berdiri di belakangku. Saat menyapu halaman, sesuatu yang dingin menyentuh leherku. Dan ketika aku mencoba melupakan semuanya dengan membaca buku di ruang tamu, suara napas berat terdengar dari pojok ruangan, di tempat tak terlihat oleh mata. Aku tahu ini belum selesai. Lalu, Bu Ratna membawaku menemui Pak Sastro, sesepuh desa yang dikenal tahu banyak tentang ritual adat dan dunia gaib. Rumahnya tua, dikelilingi tanaman Kamboja dan pohon beringin besar. Ia sedang duduk di dalam rumah saat kami datang, mengisap tembakau perlahan. "Kamu masih hidup," katanya pelan begitu melihat wajahku. Aku menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Ia menatapku serius. "Kalau mereka sudah menyentuhmu, kamu biasanya tidak akan bangun lagi." Aku gemetar. "Jadi, kenapa saya masih di sini?" Pak Sastro diam sejenak. Lalu ia berkata, "Karena kamu dipilih. Kamu punya hubungan dengan mereka dari masa lalu." Aku mengerut. "Hubungan? Maksud Bapak?" "Saya ini bagian dari mereka." Ia menggeleng pelan. "Bukan kamu, tapi darahmu. Ada garis keturunan dukun yang pernah membangkitkan mereka.
Dan sekarang, mereka ingin jawaban darimu. Aku langsung teringat foto lama di dalam laci nenekku. Seorang lelaki tua berdiri di tengah ritual. Matanya tajam, tangannya memegang keris kecil. Di sudut foto tertulis nama, Dukun Joko, pemanggil roh. Aku menatap Pak Sastro. Itu moyangku, wajahnya berubah. Sayang sekali, kamu tidak bisa lari dari warisan itu. Ia mengambil sebuah kain kuning usang dari dalam lemari kayu dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada ukiran huruf Jawa kuno dan gambar siluet 3 makhluk, kuntilanak, pocong, dan genderuwo. Ini adalah simbol bahwa mereka bertiga tidak bebas. Mereka diikat oleh ilmu hitam yang sama. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan mereka adalah pengakuan dosa dari keluarga yang pernah membangkitkan mereka. Aku menahan napas. Jadi, ini semua karena moyangku? Pak Sastro mengangguk. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini. Aku pulang dengan kepala penuh tekanan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan apa yang diminta. Tapi satu hal pasti, kalau aku tidak melakukannya, maka mereka akan terus datang. Dan mungkin aku tidak akan selamat dari malam berikutnya. Aku tidak bisa tidur selama 3 hari terakhir. Setiap kali mataku tertutup, mereka muncul. Kuntilanak dengan tangisan menyayat hati, pocong dengan tatapan kosongnya, dan genderuwo yang hanya menunggu di sudut gelap. Bu Ratna sudah memperingatkanku, kalau mereka sudah menemukan target, mereka akan datang terus sampai puas. Dan malam ini, mereka kembali. Pukul 12 malam, aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri sambil membaca doa-doa penangkal. Tapi udara mendadak berubah, panas seperti dibakar dari dalam. Lalu, lampu mati. Senter juga tidak menyala, HP-ku kehilangan sinyal. Seolah-olah aku dipotong dari dunia nyata. Aku mendengar suara langkah besar menginjak lantai kayu. Genderuwo, ia ada di lorong. Napasnya keras, langkahnya berat. Lalu ia mengetuk-ketuk pintu kamarku. Tidak kasar, tapi seperti sedang bersabar. Aku mundur ke pojok ruangan. Ingin lari, tapi tidak ada jalan keluar. Lalu dari balik gorden jendela, kuntilanak muncul lagi. Rambutnya basah. Matanya masih tersembunyi. Ia menatapku lewat cermin kecil di atas meja. Kamu harus siap, bisiknya pelan. Belum sempat aku merespons, suara lain menyusul dari belakang. Pocong itu muncul, berdiri diam di ambang pintu. Perban basah, mengalir perlahan, seperti sedang meneteskan darah tak terlihat. Ia tidak bicara, tapi ia melangkah masuk. Langkah demi langkah, tanpa suara. Tapi setiap langkahnya membuat lantai gemetar. Aku mencoba kabur, menabrak pintu belakang, tapi tidak bisa dibuka. Semua jendela juga terkunci dari dalam, padahal aku yakin tidak pernah menguncinya. Lalu genderuwo menyentuh bahuku. Panaskannya menusuk kulit. Tangannya besar dan berbulu tebal. Aku berteriak, tapi suaraku lenyap. Aku diseret ke tengah ruangan, seperti boneka yang tidak punya bobot. Kuntilanak mendekat. Rambutnya tersingkap sebagian. Lubang matanya menganga. Dan dari dalam lubang itu, air mata hitam menetes. Jiwamu, milik kami. Pocong itu berdiri paling dekat denganku. Matanya mulai memerah, seperti sedang marah. Lalu ia berkata, "Kami tidak ingin jiwa yang tak siap." Aku menangis. Aku tidak siap. Aku tidak ingin ini semua. Lalu tiba-tiba, HP Bu Ratna berdering dari sakuku. Suara dering itu memecah kesunyian, seakan-akan menyadarkan jiwa kecilku yang hampir hilang. Aku mencoba merogoh saku, menjawab telepon, dan saat itulah mereka menghilang, semuanya. Seketika, hanya bekas bau anyir darah dan lumpur yang tersisa. Aku menjawab panggilan itu dengan napas tersengal-sengal. "Bu Ratna, tolong aku." Ia langsung berkata, "Kamu lihat mereka bertiga lagi? Kamu harus cepat-cepat ke rumah Pak Sastro. Mereka tidak akan datang lagi kalau kamu sudah melakukan ritual penutupan." Aku menelan ludah.
Tapi kalau aku gagal, Bu Ratna diam sejenak. Maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku hanya bisa menunggu pagi tiba, agar ritual itu bisa dimulai, dan agar malam-malam keramat ini akhirnya berakhir. Pagi itu sangat mendung. Udara terasa lembab dan dingin meskipun matahari sudah mulai naik. Aku duduk di ruang tamu rumah Pak Sastro, tangan gemetar menahan rasa takut yang tidak bisa kulawan lagi. Bu Ratna ada di sampingku, memegang erat tanganku seperti ingin memberiku kekuatan. Ia menatap Pak Sastro dengan hormat. Saya bawa dia, sesuai permintaan Bapak. Pak Sastro menghembuskan asap rokoknya perlahan. Matanya murung. Lalu ia berkata, "Kamu harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi." Sebelum mereka datang setiap malam Jumat Kliwon, ia membuka laci kayu tua di meja depan, mengeluarkan sebuah kain kuning usang yang sama seperti yang sempat kulihat di kamarku beberapa hari lalu. Di atasnya tertulis huruf-huruf Jawa kuno yang sulit kubaca. "Ini adalah kain penjebol alam." Lanjutnya, "Dulunya digunakan oleh moyangmu untuk membangkitkan makhluk-makhluk itu." Aku menelan ludah. Moyang saya, Dukun Joko, Pak Sastro, mengangguk pelan. Ya, ia punya ilmu hitam yang sangat kuat. Ia percaya bahwa jiwa-jiwa yang meninggal secara tragis bisa dibangkitkan. Tapi dengan harga. Aku bertanya serak. Harga apa? Ia diam sejenak. Nyawa. Dan pengabdian abadi sebagai penjaga alam, antara hidup dan mati. Aku merinding. Jadi, makhluk-makhluk itu dulunya manusia? Pak Sastro menatapku lurus-lurus. Ya, mereka korban ritual itu. Dibunuh agar bisa dipakai sebagai alat kekuatan. Tapi setelah Dukun Joko mati, dihukum warga karena kesombongannya, mereka dilepas tanpa kendali. Dan sejak saat itu, mereka mencari pewaris yang bisa melanjutkan hubungan itu. Aku menutup mata, dan saya, salah satu dari mereka, Bu Ratna menepuk bahuku pelan. Sayang sekali, iya, kamu darah dagingnya, dan mereka hanya akan pergi kalau kamu melakukan ritual penutupan, atau menjadi bagian dari mereka selamanya. Aku menatap kain kuning itu, lalu aku bertanya, suaraku hampir hilang. Kalau saya memilih ritual, apa yang harus saya lakukan? Pak Sastro menatapku sedih. Kamu harus pulang. Malam ini. Sendirian. Dan biarkan mereka bicara padamu. Dengarkan cerita mereka. Setelah itu, baru kamu putuskan, apakah desa ini harus terus membayar harga itu, atau kamu rela menerimanya. Aku menggenggam ujung kainku erat-erat. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam terakhir, atau malam pertama menjadi salah satu dari mereka. Aku pulang sendirian. Bu Ratna ingin menemaniku, tapi Pak Sastro bilang, aku harus menghadapi ini tanpa campur tangan orang lain. Aku membawa kain kuning usang itu, beberapa bunga Kamboja, dan sesaji kecil yang disiapkan oleh Bu Ratna, beras kuning, air putih dan lilin merah. Aku meletakkannya di tengah ruang tamu. Lalu aku duduk diam, menunggu. Jam dinding berdetak pelan 2 jam. 3 jam. Pukul 12 malam sudah lewat. Udara mulai berubah. Dingin menusuk tulang. Dan tepat pukul 3 dini, kabut tebal turun. Padahal cuaca cerah dan tidak hujan. Aku mendengar suara napas besar di belakangku. Genderuwo pertama kali muncul. Tubuh hitamnya menjulang tinggi. Matanya menyala redup. Kamu datang lagi, desisnya. Lalu dari pojok jendela, kuntilanak itu mengetuk-ngetuk kaca. Rambutnya basah, matanya masih tersembunyi. Ia menangis perlahan. Kamu dengarkan kami? Pocong itu muncul terakhir. Dari balik pintu kamar. Perban basahnya mengalir seperti darah tak terlihat. Ia berdiri diam di ambang sana. Kami hanya ingin diingat. Aku menelan ludah. Napasku pendek-pendek. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku tetap duduk di tempat. Mengambil sesaji itu, lalu meletakkannya di lantai. Aku ingat kalian, bisikku pelan. Aku juga keturunan dari siapa yang membangkitkan kalian, tapi aku tidak seperti dia. Genderuwo mendekat,
menatapku lurus-lurus. Kalau begitu, biarkan kami pergi. Aku mengangguk. Lalu berkata, aku minta maaf atas nama moyangku, atas nama desa ini, atas semua kesalahan yang membuat kalian tersesat. Selama ini, kuntilanak itu meneteskan air mata hitam. Kami hanya ingin tenang. Aku membacakan doa penutupan yang diberikan Pak Sastro. Suaraku gemetar, tapi aku teruskan. Aku menyalakan lilin merah, menuangkan air putih ke tanah, dan meletakkan beras kuning di tiap sudut rumah. Pocong itu melangkah maju, menyentuh bahuku, tidak sakit, hanya dingin. Kami percaya padamu, karena kamu bukan mereka. Lalu satu persatu, siluet itu mulai menghilang. Kuntilanak lenyap dalam kabut. Genderuwo menghembuskan napas terakhir, lalu menguap seperti asap. Pocong berjalan pergi, langkah-langkahnya semakin samar. Aku menangis bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bisa melepaskan mereka. Esok paginya, Bu Ratna datang ke rumahku. Melihat kondisiku, ia langsung memelukku erat. Kamu berhasil, nak. Kamu selamat. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar pergi. Tapi setelah itu, tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada bayangan di cermin. Dan tidak ada bekas goresan di dinding. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk menulis catatan tentang pengalamanku. Bukan sebagai horor, tapi sebagai kisah nyata tentang bagaimana trauma bisa bertahan sampai generasi berikutnya. Aku juga mulai aktif membantu perempuan-perempuan muda di desa yang merasa diganggu makhluk tak terlihat. Aku ajarkan mereka cara melindungi diri, cara membaca, doa, dan yang paling penting, bagaimana cara mengakui dosa-dosa masa lalu, agar tidak terus menghantui kita.